Bab 1071 Musuh. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, ras kegelapan bukan satu-satunya yang menyerang Sekte Qiong Utara. Apa yang dikatakan Asiu mengejutkan semua orang. Bahkan Tang Yifei dan Chu Minhui membelalakkan mata mereka. Itu sangat berbeda menurut informasi yang mereka terima. Menurut Asiu, 6 tahun sebelumnya, dunia baru saja mulai berubah dan spirit Qi baru saja dipulihkan. Semua anggota Sekte Qiong Utara dan Dewa di alam Kunsu merasakan ada yang tidak beres. Pada akhirnya, Chen Huayan meramalkan dengan seni pemurnian jiwa guntur, bahwa dunia akan berubah dan bahaya besar sedang mendekat, jadi dia mengirim sebagian besar anggota keluarga Chen dan orang-orang biasa seperti orang tua Fang Qiong ke alam Kunsu, di mana mereka akan dijaga oleh Luyan Sui. Mereka mengira para penggarap ras alien seperti bangsa Maya mungkin akan mengunjungi bumi, melakukan perjalanan jauh dari planet asal mereka melalui jalan surga. Chen Huayan, Fang Qiong dan Asiu sudah bersiap untuk itu. Jika mereka tidak bisa mengalahkan musuh, mereka akan segera melarikan diri ke alam Kunsu dan memblokir armada Maya dengan barisan kuno di sana. Namun, semuanya tiba-tiba menghilang. Yaitu, termasuk Chen Huayan, Fang Qiong, orang tua Chen Fan, Yukishiro Sa, Hua Yunfeng, Xie Yan, Yu Wenjin. Semuanya menghilang dari muka bumi secara tiba-tiba. Bahkan satelit mata-mata atau kamera khusus pun tidak dapat menemukannya. Kami bertanya-tanya apakah tuan ras alien datang dari planet asal mereka dan membawa mereka pergi, tapi sepertinya hal itu tidak mungkin setelah memikirkannya dengan matang. Arai tersebut bahkan tidak memberi kita peringatan saat itu. Itu adalah susunan yang Anda bentuk. Tidak ada penggarap inti emas yang bisa menyerangnya, kata Asiu dan dia masih terkejut. Menurutnya, dialah satu-satunya yang berhasil mencapai alam Kunsu, jadi dia tinggal di sana dan menolak bertemu orang lain yang berhubungan dengan Chen Fan. Pada saat yang sama, banyak orang, seperti Ye Qinchang dan pemimpin tertinggi dari sekte besar, juga hilang. Itu terjadi pada tanggal 31 Desember tahun 2020, kata Asiu. Tuan Changqin, Chen Fan menunduk karena terkejut. Tanggal 31 Desember tahun 2020. Saat itulah dia mabuk dan jatuh dari gedung. Malam itu, dia dan Fang Qiong dibawa pergi oleh Guru Changqin dan mereka pergi selama 5 abad. Chen Fan bisa mengerti mengapa Ye Qinchang, Hua Yunfeng dan Xie Yan dibawa pergi. Setiap kali Master Changqin pergi ke sebuah planet, dia akan memilih banyak kultivator berbakat sebagai cadangan untuk sekte surgawi bela diri sejati. Bahkan Chen Fan memuji bakat Ye Qinchang dan berpikir dia akan mampu menjadi penggarap jiwa yang baru lahir atau bahkan penggarap formasi jiwa jika dia pergi ke lautan bintang. Namun, orang tua Chen Fan, Sister An dan Su Rongfei tidak memiliki bakat kultivasi sama sekali. Mengapa dia membawanya pergi? Sebuah pemikiran muncul di benak Chen Fan, tunggu, apakah itu karena mereka berlatih seni kultivasi dari sekte surgawi bela diri sejati? Su Rongfei, Saudari An, Wang Xiaoyun, dan Chen Gexin mungkin tidak berbakat, tetapi mereka mempraktikkan seni bela diri sejati, yang sebenarnya, yaitu seni kultivasi inti dari sekte surgawi bela diri sejati. Jadi, masuk akal juga jika Guru Changqin memutuskan untuk mengambilnya juga. Setelah memikirkan hal ini, Chen Fan merasa lega. Selain sekte lain, sekte surgawi bela diri sejati terlalu besar, sehingga ada murid atau penggarap agung yang sekarat dan bereinkarnasi dari waktu ke waktu. Jadi, setiap kali mereka melihat kultivator lain berlatih seni kultivasi mereka sendiri, mereka tidak akan langsung membunuh mereka. Mereka akan mencoba menelusuri asal-usulnya dan melihat apakah hal itu diturunkan oleh penggarap agung mereka sendiri. Jika mereka tidak menemukan Chen Fan, mereka tidak akan pernah melakukan apapun terhadap Su Rongfei, Sister An, dan yang lainnya. Jika tidak, jika Chen Fan benar-benar seorang penggarap agung, mereka pasti akan dihukum. Tapi Sister An dan yang lainnya masih akan diawasi dengan ketat di True Martial Celestial Sect. Phew, bagus sekali. Mereka tidak akan pernah melakukan apapun terhadap orang tuaku selama aku menyembunyikan identitasku. Selain itu, Xiao Qiong telah menjadi salah satu dari mereka dan merupakan murid penting. Dia akan bisa melindungi mereka. Chen Fan menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, Chen Fan bertanya, kemudian, kami mulai mencari semua orang, tetapi tidak menemukan apapun. Hingga suatu hari, ras kegelapan menyergap kami.
Kemudian, patriark leluhur dari keluarga mengutuk saya karena saya membunuh beberapa penggarap terhubung dari ras alien. Kemudian saya berlari kembali ke Sekte Kiong Utara, tetapi sekte itu sudah runtuh. Murid yang tak terhitung jumlahnya terbunuh, seluruh Gunung Timur dan Paviliun Kiong Utara dihancurkan, kata Asiu dengan kebencian di matanya, ada sedikit ketakutan yang hanya bisa diperhatikan oleh Chen Fan. Selain ras kegelapan, ada banyak manusia kultivator misterius di antara mereka yang menyerang Gunung Timur. Mereka semua sangat kuat dan bahkan ada beberapa penggarap inti emas di antara mereka. Jika bukan karena mereka, susunan formasi di Gunung Timur tidak akan hancur. Saya segera membawa Chen Yaoyao dan melarikan diri ke Jiangbei ketika salah satu dari mereka menyakiti saya. Saya telah menyelidiki selama bertahun-tahun dan telah memastikan identitas ras kegelapan, tetapi saya masih tidak tahu apa-apa tentang para pembudidaya manusia itu. Hah, mungkinkah mereka tuan dari negara lain atau kekuatan seperti gereja Kristen dan Gunung Harimau Naga? Tang Yifei menutup mulutnya. Itu terlalu menggemparkan. Itu seperti pertarungan antar manusia. Jika berita ini tersebar, seluruh dunia akan tercengang. Itu tidak mungkin. Tidak banyak penggarap terhubung di bumi saat itu, tetapi semua manusia itu adalah penggarap inti emas. Energi mereka tidak dapat diprediksi dan pakaian mereka sangat berbeda dengan yang ada di bumi. Mereka sepertinya berasal dari planet lain. Asiu menggelengkan kepalanya. Apakah itu kuil Taichu? Kata Chu Minhui. Semua orang terkejut. Kuil Taichu, arena janji, istana matahari, dan sekte Xuankong muncul entah dari mana dan semuanya kuat. Bahkan negara adidaya pun tidak berani memprovokasi mereka. Jika mereka ada hubungannya dengan ini, akan sulit bagi Sekte Kiong Utara untuk menyelesaikan masalah. Asiu juga ragu-ragu. Saya akan mengetahuinya setelah saya mengunjungi semua sekte itu, kata Chen Fan dengan tenang. Dia jelas tahu bahwa murid dari banyak sekte besar di Lautan Bintang telah pergi ke bumi. Siapapun yang menguasai kuil Taichu, arena janji, dan lainnya pasti terkait dengan sekte besar itu. Namun, bahkan Chen Fan tidak yakin di mana pangeran surgawi itu berada. Begitu mereka memasuki tata surya, tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka lagi, tetapi Chen Fan percaya bahwa mereka pasti akan muncul setelah dia menghancurkan kuil Taichu dan arena janji. Tidak, kultivator Chen yang sempurna. Anda baru saja kembali ke bumi. Anda tidak tahu tentang situasi di sini saat ini, Tang Yifei dan Chu Minhui segera berkata. Saya sudah membuat keputusan. Anda tidak perlu mengatakan hal lain. Pergi saja, kata Chen Fan. Mereka berdua ingin mencoba meyakinkannya lagi, tapi berpikir sebaliknya setelah melihat wajah dinginnya, mereka akhirnya bangkit dan pergi. Begitu mereka keluar dari gedung, Chu Minhui berbisik, kebencian telah memasuki kepala kultivator sempurna Chen. Dia tidak tahu betapa menakutkannya sekte seperti kuil Taichu dan ras kegelapan. Bumi tidak sama lagi. Negara adidaya bukanlah negara yang mendominasi planet ini. Ras alien tersebut bahkan akan membunuh Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri di Eropa, dan mereka melihat negara adidaya sebagai pion mereka. Tang Yifei juga berkata dengan cemas, ayo pergi. Kami tidak akan bisa meyakinkannya. Hanya ayahku atau Azure Dragon yang bisa menghubunginya. Selain itu, kultivator Chen yang sempurna tahu apa yang dia lakukan. Dia pasti tidak akan bertindak gegabah. Ketika mereka berdua pergi dan Chen Yaoyao menjauh untuk membuat teh, Chen Fan menembakkan seberkas cahaya biru yang menyelimuti seluruh bangunan. Asiu, kamu sepertinya menyembunyikan sesuatu saat itu. Sekarang semua orang sudah pergi, bicaralah padaku. Asiu ragu-ragu dan akhirnya berkata, Guru, saya berbohong kepada Anda. Faktanya, saya mendapat kutukan setelah saya kembali ke Sekte Kiong Utara. Hah, Chen Fan menatap ke udara. Ketika saya bergegas kembali ke Sekte Kiong Utara, saya tidak hanya melihat ras kegelapan dan para pembudidaya dari planet lain. Pemimpin mereka adalah seorang pria yang berdiri di sana seperti matahari di langit dan memiliki energi yang tak terbatas. Dia menemukan dan melukaiku hanya dengan pandangan sekilas. Semua seni kultivasi yang Anda ajarkan kepada saya dan kekuatan tingkat inti emas, tidak ada satupun yang cukup untuk melawannya. Setelah itu, leluhur keluarga mengambil kesempatan untuk mengutuk saya, kata Asiu dengan ketakutan di matanya. Pria itu terlalu kuat, dia bahkan 1000 kali lebih kuat dari Chen Huaiyan. Saya masih merasa lemah di hadapannya, meskipun saya telah melalui kesengsaraan guntur.
Saya pikir dia bukan seorang penggarap inti emas, tetapi seorang penggarap jiwa yang baru lahir seperti yang Anda bicarakan. Asiu gemetar, Tuan Surgawi jiwa yang baru lahir. Penggarap inti emas tingkat rendah sudah tak terkalahkan di bumi, jadi seberapa mengerikankah penggarap jiwa yang baru lahir? Itu bahkan saat dunia belum berubah. Apakah kamu tahu dari mana asalnya? Chen Fan berkata dengan dingin. Tidak, saya terluka olehnya setelah menonton di luar beberapa saat. Sebelum saya melarikan diri, saya mendengar orang-orang memanggilnya Jenderal Ilahi, dan mereka berkata bahwa dia datang dari Istana Apollo untuk mencari seni kultivasi yang dapat memberikan peluang bagi Pangeran Ilahi. Itu sebabnya mereka menyerang Sekte Qiong Utara, tetapi mereka tidak menemukan apapun, kata Asiu. Dia meraih tangan Chen Fan dan memohon, Tuan, jangan pernah berpikir untuk membalas dendam. Jenderal Ilahi itu adalah seorang penggarap jiwa yang baru lahir dan dia mendapat dukungan dari Pangeran Ilahi yang kuat atau bahkan sebuah sekte. Dia menghancurkan Sekte Qiong Utara hanya untuk mencari peluang. Kita tidak bisa melawannya. Murid kami juga tidak ingin Anda berada dalam bahaya. Anda adalah harapan terakhir dari Sekte Qiong Utara. Jika kamu mati, sekte itu akan benar-benar hilang. Air mata mengalir di wajah cantiknya. Chen Fan menatap matanya dan melihat bahwa kebenciannya terhadap para kultivator itu telah melampaui kebenciannya. Bagaimanapun, dialah yang tinggal di Sekte Qiong Utara bersama para muridnya. Namun, dia rela melepaskan segalanya demi keselamatan Chen Fan. Chen Fan membelai kepala gadis itu dan berkata, jangan khawatir, nak. Saya jauh lebih kuat dari yang Anda kira, bahkan lebih kuat dari para pangeran ilahi dan jenderal ilahi itu. Dia perlahan mendongak ketika Asiu menjadi tenang. Haha, Istana Apollo. Namanya terdengar kuat. Chen Fan telah mendengar nama ini dari Tuan Naga, Luo Changshen, Lin He dan semua murid dari Lautan Bintang yang dia temui sebelumnya. Istana Apollo, sekte teratas di antara wilayah planet di alam surgawi kecil selatan. Alam surgawi, selatan kecil, itu adalah tempat di mana sekte Changshen, sekte Dewa Fei, sekte Matahari Iblis dan wilayah planet terbengkalai berada. Nama lengkapnya adalah Kluster Galaksi Surgawi Selatan Kecil. Letaknya di sudut selatan alam semesta dan jauh dari galaksi pusat, sehingga disebut Alam Surgawi Selatan Kecil. Wilayah planet Nanli, yang dikuasai oleh sekte Changshen dan wilayah planet Sanyang, tempat sekte Qiyun berada juga termasuk dalam Alam Surgawi Kecil Selatan. Chen Fan tidak tahu berapa banyak wilayah planet yang ada, tetapi dia tahu bahwa pasti ada lebih dari satu penggarap besar formasi jiwa, serta banyak sekte yang tidak dapat binasa. Istana Apollo harus sangat kuat agar bisa dianggap sebagai sekte teratas di alam surgawi kecil selatan, bahkan lebih kuat dari sekte Changshen dan sekte Dewa Fei. Asiu, santai saja, biarkan saya melihat seperti apa jenderal ilahi itu, kata Chen Fan. Ketika Asiu menutup matanya, dia mengucapkan mantra dan menusuk dahi Asiu. Desir. Kehendak abadinya masuk ke dalam pikiran Asiu. Dia melewati kenangan yang tak terhitung jumlahnya dan sampai pada momen ketika Sekte Qiong Utara dilenyapkan, 6 tahun sebelumnya. Ledakan. Chen Fan melihat api dan ledakan energi di Gunung Timur. Banyak susunan yang akan hancur di bawah serangan tuan dari ras alien. Banyak murid dari Sekte Qiong Utara yang dipimpin oleh tuan mereka masih melaju menuju penggarap terhubung meskipun mereka tidak cukup kuat. Sekte Qiong Utara sangat kuat saat itu. Meskipun anggota senior dan penguasa tertinggi sekte tersebut hilang, ada beberapa tetua yang merupakan penggarap terhubung dan ribuan murid di tingkat keadaan abadi dan pencerahan etiril. Kekuatan seperti itu dapat meratakan negara besar di bumi, tetapi mereka rentan di hadapan penggarap terhubung dari ras alien. Desir. Chen Fan melihat seorang penggarap mermen yang terhubung menggunakan mantra Dharma berelemen air dan berubah menjadi pedang biru setinggi 100 kaki. Membelah Gunung Timur menjadi dua, setidaknya 8 prajurit negara abadi dari Sekte Qiong Utara mengalami nasib yang sama. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya memercik ke langit. Sekte Qiong Utara tidak akan pernah menyerah. Bahkan para tetua yang merupakan penggarap terhubung pun terangkat ke langit. Namun puluhan penggarap terhubung dari ras alien menyerang pada saat yang sama dan langsung membunuh mereka. Jiwa ilahi mereka juga hancur. Darah muncrat dari tubuh mereka dan anggota tubuh yang patah ada di mana-mana. Beraninya kamu, Chen Fan tampak tanpa ekspresi, tetapi rasa dingin di matanya meningkat. Dia berbalik dan melihat jenderal ilahi yang dibicarakan Asiu.
8 manusia penggarap inti emas mengepung seorang pria berbaju besi emas dengan jubah merah. Pria itu hanya berdiri di sana, tetapi energi mengerikan turun, menakuti para penggarap dalam jarak 100 mil. Bahkan ada pancaran cahaya yang keluar dari tubuhnya, seperti matahari. Jenderal Ilahi Naran, kami telah mencari di Sekte Kiong Utara, tetapi tidak ada seni budidaya atau harta karun yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno. Sekte ini rentan. Tidak mungkin ada peluang di sini. Seorang penggarap inti emas berdiri di depan pria itu dengan hormat. Ayo kita pergi ke tempat lain. Kita harus membantu pangeran ilahi kita melewati semua hambatan. Istana Apollo akan mendapatkan peluang yang ditemukan di planet timur, kata pria itu. Ada orang di sini. Jenderal ilahi memperhatikan Asiu dan menoleh. Kemudian, dua sinar cahaya keemasan seperti pedang surgawi keluar dari matanya, mengenai Asiu. Seluruh gambaran dalam ingatan itu hancur. Sangat menakutkan. Lalu, Chen Fan berhenti menonton. Seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Itu memang seorang penggarap jiwa yang baru lahir dan bukan yang biasa. Dia pasti tuan jiwa yang baru lahir dari Istana Apollo, yang bahkan lebih kuat dari Tuan Naga dan Jenderal Surgawi Mangya dari Kaisar Gunung, pikir Chen Fan. Tuan, apakah Anda melihatnya? Asiu gemetar. Chen Fan telah memberikan tekanan mental yang besar pada Asiu saat dia menelusuri ingatannya dengan mantra Dharma. Jika dia bukan seorang penggarap inti emas, jiwa ilahinya akan hancur. Meski begitu, Asiu tetap bertahan. Chen Fan mengangguk. Kamu benar, Jenderal Ilahi, Naran, memang seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Jadi, kita harus melupakan balas dendam untuk saat ini. Anda pasti bisa memasuki tingkat jiwa baru lahir dalam 20 tahun. Pada saat itu, akan mudah bagimu untuk menyelesaikan masalah dan menemukan yang lainnya, kata Asiu cemas. Setelah menjadi penggarap inti emas, samar-samar dia bisa melihat kekuatan Chen Fan. Dia adalah seorang penggarap inti emas tahap puncak, yang jauh lebih kuat daripada dirinya, namun dia masih belum memasuki tingkat jiwa yang baru lahir. Asiu tahu Chen Fan tidak akan menjadi tandingan, Jenderal Ilahi Naran, jika dia tidak menjadi penggarap jiwa yang baru lahir. Tahukah kamu kemana aku pergi dan bagaimana aku kembali? Chen Fan tertawa terbahak-bahak, membuat bambu di atap bergetar. Asiu tampak bingung. Mereka bilang kamu pergi ke planet Tianhuang, yang memiliki banyak sekali penggarap inti emas dan penggarap jiwa yang baru lahir. Bahkan ada sekte yang tidak dapat binasa yang didirikan oleh penggarap besar formasi jiwa. Apakah kamu benar-benar pergi ke sana? Apakah Anda melihat banyak penguasa surgawi jiwa yang baru lahir? Untuk Asiu, seorang penggarap jiwa yang baru lahir sudah menakutkan. 100 di antaranya tidak terbayangkan. Jika para penguasa surgawi itu berperang, mereka pasti akan mengirim bumi kembali ke zaman batu. Gunung-gunung akan runtuh dan mereka akan mampu meratakan negara kecil hanya dengan satu serangan. Senjata-senjata itu lebih mengerikan daripada senjata nuklir. Chen Fan beruntung bisa kembali dengan selamat. Asiu tidak menyangka Chen Fan telah mencapai prestasi yang luar biasa. Namun Chen Fan terkekeh dan berkata, saya tidak hanya melihat mereka. Saya membunuh lebih dari satu dari mereka. Setelah itu, Asiu langsung tercengang. Saat Chen Fan sedang berbicara dengan muridnya di bangunan bambu, seluruh planet bergejolak karena penampilannya. Orang-orang terkejut dengan kembalinya dia dan sangat senang karena Sekte Kiong Utara dapat dibangun kembali. Namun tak lama kemudian, seseorang berkata, Chen Beixuan terlalu ceroboh. Dia melemparkan dirinya ke dalam perangkap. Ras kegelapan, manusia serigala, mermen, dan suku iblis pasti memiliki lebih dari satu tuan inti emas dan bahkan lebih banyak daripada yang ditampung oleh negara adidaya, meskipun mereka belum pernah memberitahu dunia tentang hal itu. Mungkin terasa luar biasa baginya untuk membunuh semua alien itu, tapi ras alien pasti tidak akan membiarkan dia lolos. Jadi dia harus duduk saja di sana dan menunggu untuk dibunuh. Sekte Kiong Utara menolak hanya karena ras kegelapan itu. Bantah seorang pendukung Chen Fan. Tidak apa-apa untuk menolak, tapi Chen Beixuan bahkan melukai Lord Xin dari Istana Matahari. Dia petugas mereka, kata warganet itu. Setelah itu, seluruh internet menjadi sunyi. Memang benar, itulah penguasa Istana Matahari. Umat manusia mungkin bisa bertahan melawan ras kegelapan, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain rasa takut saat menghadapi arena janji atau Istana Matahari.
Umat manusia telah mencoba menantang kekuatan-kekuatan ini, namun tidak berhasil. Ada seorang penggarap inti emas yang kuat yang maju, tetapi dihancurkan oleh seorang penggarap biasa dari Istana Matahari. Lebih buruk lagi, penggarap Istana Matahari telah mencabut negara yang mendukung penggarap inti emas, membantai jutaan nyawa tak berdosa. Waktu telah berubah dan kekuatan seorang penggarap inti emas sama sekali tidak seperti dulu. Namun, para anggota dari tempat suci budidaya masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Bangsa-bangsa di bumi berubah menjadi kumpulan saraf. Sejak itu, tidak ada yang berani menantang tanah suci tersebut. Sementara itu, murid manapun yang berkunjung akan menerima perlakuan istimewa, seolah-olah berhadapan dengan Kaisar Agung Dunia. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tempat suci itu mendapat lebih banyak rasa hormat daripada Sekte Qiong Utara. Banyak orang percaya bahwa mereka dapat dengan mudah mengambil alih bumi. Memang, kesalahan terbesar Chen Beixuan adalah menantang Istana Matahari. Lord Xin adalah satu hal, tetapi Istana Matahari adalah hal lain. Ini lebih kuat dari Sekte Mistik Utara. Banyak orang mengeluh di internet. Pada saat itu, forum terenkripsi Chia telah menjadi tempat berkumpulnya para penggarap di bumi. Setiap pengguna di forum harus diverifikasi dalam kehidupan nyata sebagai seorang kultivator. Penggarap dari seluruh dunia berdiskusi di ruang publik digital tentang tingkat kekuatan Chen Fan yang sebenarnya. Sejak perubahan besar yang mengawali era budidaya tanaman, Chia dan banyak organisasi budidaya lainnya telah bekerja sama untuk menerapkan sistem level. Dalam sistem baru ini, para kultivator dikategorikan ke dalam 4 tingkatan, A, B, C, D. Para kultivator tingkat D adalah seniman bela diri biasa, C adalah tingkat pendirian yayasan, B adalah pencerahan ethereal, dan tingkat A hanya terdiri dari permukaan laut ilahi, petani. Di atas level A adalah S level yang terdiri dari Conate Overlord. Penggarap inti emas diklasifikasikan sebagai tingkat X. Hanya ada segelintir individu yang memenuhi syarat untuk level ini dan masing-masing dari mereka adalah seorang dominator perkasa di tanah air mereka. Di forum tersebut, semua orang berdebat apakah Chen Fan termasuk dalam level S atau X. Pemimpin keluarga darah naga dari Eropa Utara menawarkan, sulit untuk mengatakannya. Dia membunuh Anubis, dewa kematian dan menghancurkan seluruh armada Maya sebelum dia menghilang. Dia harus menjadi penggarap inti emas. Hehe, apa yang membuatmu berpikir dia mampu mempertahankan tingkat pencapaiannya? Saya ragu dia memiliki kekuatan sebenarnya dari seorang penggarap inti emas. Seorang tuan Jepang mendengus. Hanya begitu, Chen Beixuan menghilang tepat sebelum era keemasan budidaya di bumi. Bahkan jika dia berada pada level inti emas, dia pasti baru saja mencapainya. Dia pasti berada di bawah Yenantian dan Naga Tua, kata seorang kultivator Tiongkok. Banyak orang setuju dengannya. Chen Fan telah menghilang selama 10 tahun. Tidak ada yang mengira bahwa ruang angkasa yang suram akan memiliki lingkungan yang lebih baik untuk bercocok tanam dibandingkan bumi modern. Oleh karena itu, kemajuan Chen Fan pasti jauh lebih lambat dibandingkan para pembudidaya di bumi, seperti Yenantian. Bahkan Yenantian masih terjebak pada tahap awal level inti emas. Sayang sekali, Chen Beixuan lebih maju dari zamannya, tetapi sekarang orang lain menyusulnya. Jika dia tetap tinggal di bumi, dia mungkin sudah menembus level inti emas, seru banyak orang. Sentimen serupa juga dirasakan oleh banyak orang lainnya. Kultivator Chen yang sempurna benar-benar ketinggalan. Memang, penggarap sempurna Chen akan mencapai puncak inti emas jika dia tetap tinggal di bumi saat itu. Kami tidak akan pernah takut pada ras kegelapan atau tanah suci jika kami bisa menghasilkan dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Banyak pemimpin di dunia yang mengeluh. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir sudah sangat dekat dengan terobosan level inti emas. Mereka memiliki kemampuan untuk memahami hukum dharma yang mengatur alam semesta. Mereka dapat menghancurkan suatu dunia hanya dengan mengangkat satu jari dan hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Setiap ras kegelapan atau tanah suci didukung oleh penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Jika Chen Fan bisa menjadi penggarap jiwa yang baru lahir, dia akan menyelamatkan bumi dari invasi. Sudah terlambat, dia melewatkan kesempatan. Naga tua menggelengkan kepalanya. Terlepas dari keyakinannya pada kekuatan Chen Fan, dia bertanya-tanya apakah Chen Fan telah mencapai alam Nas Chen Sol. Sejak naga tua mencapai inti emas, dia memperoleh pemahaman baru tentang kesulitan untuk menerobos.
Dia ragu bisa mencapai keadaan seperti itu bahkan setelah 10 atau 20 tahun. Menjadi penggarap jiwa yang baru lahir berarti menjadi makhluk abadi yang hidupnya akan bertahan selamanya bahkan di luar bumi. Haruskah kita tetap menghubungi kultivator Chen yang sempurna? Salah satu murid Kunlun bertanya. Ya, kenapa tidak? Kiong Utara adalah tulang punggung ras kami dan kultivator sempurna Chen adalah teladan. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun, kata naga tua. Sementara itu, percakapan serupa dilakukan di banyak tempat lain seperti Gunung Harimau Naga, wilayah Buddha Tantra, Sekte Tai Chi, dan Sekte Tinju Tujuh Pembunuh. Meskipun semua orang menyesali hilangnya kesempatan Chen Fan, rasa hormat mereka terhadapnya sangat dalam. Namun, sentimen di antara ras kegelapan sangatlah berbeda. Sebuah kastil gelap tiba-tiba muncul di hutan gelap Rumania. Awan merah tua di langit menggambarkan tepian hantunya. Selusin pembudidaya berpakaian hitam dari perlombaan darah duduk mengelilingi meja, semuanya telah mencapai level Conate dan beberapa bahkan berada di ranah inti emas. Banyak pelayan berambut pirang sibuk di sekitar mereka dan menaruh piring, satu demi satu. Salah satu kultivator ras darah tiba-tiba menarik lengan seorang pelayan dan menarik lehernya ke dekat giginya. Dia menyedot darah gadis itu hingga kering dalam sekejap. Para pelayan lainnya tetap bekerja meski merasa gentar. Seorang tetua yang duduk di ujung meja bertanya, Chen Beixuan, apakah dia yang membantai keluarga kita di planet timur? Dia dikelilingi oleh 6 tetua lainnya, semuanya berada di level inti emas. Mereka mengenakan jubah hitam dengan hiasan emas, pakaian standar untuk para tetua ras darah. Itu dia, kami tidak dapat menemukannya ketika kami memecat Sekte Mistik Utara. Dia muncul akhir-akhir ini dan membunuh beberapa orang kita, kata seorang kultivator ras darah. Salah satu tetua berkata sambil menyeringai gelap, dia hanyalah seorang penggarap inti emas. Biarkan pengawal darah menanganinya. Para tetua memiliki banyak hal penting yang harus diperhatikan. Tentu, 6 tetua lainnya mengangguk setuju. Penjaga darah terdiri dari 3 penggarap inti emas dan lebih dari 100 ras darah. Para tetua yakin bahwa Chen Fan akan menyerah pada kekuatan mereka. Sementara itu, banyak ras alien yang melirik ke Tiongkok. Mereka adalah klan emas dari hutan Amerika Selatan, monster dari Danau Naga Changbai, dan serigala hitam dari Siberia. Ras kegelapan itu datang dari planet yang jauh dan menjarah sumber daya di bumi sambil memperlakukan manusia seperti binatang. Mereka tidak mengira Chen Fan akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Sementara itu, ruang pertemuan di kuil Tai Chi, arena janji, dan istana matahari juga dipenuhi dengan komentar-komentar yang mencemooh. Seorang manusia yang menyedihkan berani menantang kita. Apakah mereka lupa metode kita? Mari kita lihat apakah kita bisa membuatnya bekerja untuk kita sebelum kita melakukan apapun. Jika dia menolak, kami akan membiarkan Jiang Churan menguji kekuatan inti emas barunya padanya. Saya suka ide itu. Puas. Banyak kehendak ilahi menghilang dari ruang pertemuan. Sementara itu, di dalam ruang budidaya di kuil Taichu, seorang gadis cantik mengenakan pakaian ungu sedang duduk diam. Tubuhnya dikelilingi oleh nimbus yang menyinari penampilan anggunnya. Alisnya sedikit berkerut, karena kultivasinya tiba pada saat yang kritis. Dia hampir membentuk inti emas. Sementara itu, Chen Fan menuju ke Kabupaten Qin yang bersama Chen Yao Yao dan Asiu, lalu dia menemukan Bibi Tangnya. Xiao Fan, kamu baik-baik saja? Bibi Tang bertanya, suaranya merupakan campuran kekhawatiran dan rasa bersalah. Fei Fei memberitahuku tentang apa yang terjadi. Aku tidak percaya dia akan melakukan itu padamu. Tidak apa-apa, Fei Fei masih muda dan berada di bawah banyak tekanan teman sebaya. Anda tidak perlu terlalu keras padanya, kata Chen Fan. Bibi Tang merasa kecewa meskipun nada bicara Chen Fan ramah. Dia ingin Fei Fei berada di sisi baik Chen Fan dan berharap dia akan menerimanya sebagai salah satu muridnya. Namun hal itu tidak mungkin terjadi. Baiklah, Bibi Tang mengeluh. Ah benar, Paman Jiang mengundangmu ke Yanjin. Dia bilang dia punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu. Jiang Haisan, senyuman aneh muncul di wajah Chen Fan. Jiang Haisan, pria itu dulunya adalah wakil direktur di kantor wali kota di kota Chuzhou. Chen Fan tidak menganggapnya terlalu tinggi karena kurangnya tulang punggung dan basa-basi. Chen Fan bahkan lebih tidak menyukainya daripada Jiang Churan. Jiang Churan dipuji sebagai Dewi Jiang, berkat menjadi murid master sekte kuil Taichu. Ketika statusnya meningkat, pengaruh keluarganya juga meningkat.
Keluarga Jiang dengan cepat berkembang menjadi salah satu keluarga terkuat di Tiongkok. Jiang Haishan bersinggungan dengan para pemimpin dunia dan akhirnya menjadi perwakilan kuil Taichu. Chen Fan telah kembali beberapa lama dan mengetahui bahwa, meskipun Jiang Haishan mungkin terlihat seperti perwakilan kuil Taichu, dia hanyalah seekor anjing bagi tuannya. Para penggarap kuil Taichu tidak akan pernah menganggap tinggi manusia seperti Jiang Haishan. Bahkan Bibi Tang pun tahu banyak. Dia selalu menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya setiap kali dia bersama suaminya di depan umum. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi menanggung rasa malu dan meninggalkan Yanjin. Chen Fan juga tahu bahwa Jiang Haishan mengetahui siapa dia dan di mana dia berdiri. Dari situlah dia mengetahui bahwa ada arti penting dari undangan itu. Lebih baik kamu tidak pergi, kata Bibi Tang dengan alis berkerut. Tidak apa-apa, cepat atau lambat aku harus mengunjungi Yanjin. Chen Fan tersenyum dan menerima undangan itu. Setelah itu, rombongan berangkat ke kota Chuzhou dalam kegelapan malam. Namun, saat itu, semua orang tahu tentang kembalinya Chen Fan. Keesokan harinya, tuan di seluruh kota Chuzhou dan bahkan seluruh provinsi Jiangnan berbondong-bondong ke Gunung Yunwu, meminta audiensi Chen Fan. Namun, jalan mereka dihadang oleh Asiu. Dia bahkan harus menghajar seorang penggarap inti emas yang berani berjalan melewatinya. Kekerasan itu membuat takut pengunjung lainnya. Mereka meletakkan hadiah mereka untuk Chen Fan dan pergi. Beberapa keluarga yang tidak berada di pihak baik Sekte Qiong Utara juga pergi ke sana untuk meminta maaf, namun, mereka bahkan tidak bisa masuk ke Gunung Yunwu. Sementara itu, Jiang Feifei berdiri di luar mansion, menyaksikan banyak tuan yang memohon kepada Chen Fan untuk bertemu, tetapi tidak berhasil. Apakah kamu saudara perempuan Jiang Churan? Asiu berbalik dan bertanya. Ya, kakak Siu. Jiang Feifei menunduk. Dia tahu bahwa Asiu setidaknya telah mencapai level Conate. Bakat mentahmu sangat mengesankan. Sayang sekali, kamu melewatkan kesempatan untuk menjadi murid guruku. Anda harus puas dengan level Conate selama sisa hidup Anda. Asiu menggelengkan kepalanya. Jiang Feifei mengepalkan tinjunya dan membantah dengan marah. Saudari Siu, saya mungkin melewatkan momen saya, tetapi itu tidak berarti saya tidak dapat mencapai di atas level Conate. Bahkan kultivator Chen yang sempurna hanyalah seorang kultivator inti emas, ada banyak pembudidaya di level yang sama. Sepupu saya adalah murid kuil Taichu dan dia akan segera mencapai inti emas. Jika saya jadi Anda, saya akan khawatir tentang hadiah ras kegelapan atas kepala penggarap sempurna Chen. Jiang Feifei terus mengomel, melampiaskan ketidaksenangan dan kemarahan yang menumpuk selama beberapa hari terakhir. Dia hanyalah seorang penggarap inti emas. Saya tidak mengerti apa yang diributkan. Saya bisa mencapai keabadian dengan atau tanpa dia. Ras gelap. Asiu terkejut dengan nama familiar itu. Mereka bukan apa-apa di hadapan tuanku. Gadis kecil, kamu akan segera menyesali apa yang kamu katakan. Bahkan penggarap jiwa baru lahir yang perkasa di planet Tianhuang telah menyerah pada kekuatan Chen Fan, apalagi ras alien. Asiu menggelengkan kepalanya dan pergi. Saya, Jiang Feifei, tidak pernah menyesali apapun. Suara gadis itu meninggi di belakangnya. Selama beberapa hari terakhir, banyak sekali pengunjung yang tiba di Gunung Yunwu, tetapi hanya Tang Yuanqin yang diizinkan masuk. Kultivator Chen yang sempurna, saya senang Anda kembali dengan selamat. Tang Yuanqin dan Tang Yifei membungkuk pada Chen Fan. Saya terkesan dengan kemajuan Anda. Anda bahkan mungkin bisa mencapai alam Nas Chen Sol. Chen Fan mengangguk. Kamu tahu tentang tahap Nas Chen Sol? Tang Yuanqin terkejut. Tentu saja kenapa. Chen Fan tersenyum. Jika itu masalahnya, saya akan langsung saja. Ras Dark Alien berbeda dengan ras alien yang pernah menginvasi bumi sebelumnya. Mereka tiba melalui jalan surgawi dan kebanyakan dari mereka adalah penggarap inti emas. Beberapa pemimpin mereka bahkan adalah penguasa surgawi jiwa yang baru lahir, kata Tang Yuanqin hati-hati. Alam jiwa yang baru lahir. Bibi Tang tersentak. Jadi, Chen Fan menipiskan bibirnya menjadi senyuman. Para penggarap jiwa yang baru lahir itu masih bersembunyi, tetapi cepat atau lambat mereka akan menyerang. Setiap ras kegelapan memiliki lebih dari 10 penggarap inti emas, ada lebih dari 100 penggarap inti emas ketika mereka bersatu. Adalah bijaksana untuk tetap rendah hati dan mengumpulkan lebih banyak kekuatan sebelum kita bergerak. Balas dendam kita bisa menunggu, kata Tang Yuanqin perlahan. Dia berbicara dengan hati-hati,
nampaknya dia sudah memikirkan ide itu sejak lama. Chen Yaoyao, Bibi Tang dan Tang Yifei mengangguk setuju. Tiba-tiba, seorang wanita menarik dengan rambut pirang masuk ke dalam kamar. Dia bertepuk tangan dan berkata, Tang kultivator surgawi adalah orang bijak. Saya menyukai idenya, begitu juga dengan Kunlun. Burung pipit merah. Chen Fan mendongak sambil tersenyum hangat. Wanita itu adalah burung pipit merah, salah satu dari 4 jenderal perkasa di Kunlun. Penampilannya sepertinya tidak menua sama sekali, namun pesona menggoda yang memikat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kunlun dan Azure Dragon juga berpikiran sama. Chen Fan bertanya, memang, tuanku juga merekomendasikanmu untuk berkultivasi terpencil selama 10 tahun sebelum mencoba apapun. Burung pipit merah mengangguk. Chu Minhui menambahkan, penggarap sempurna, kami telah mengetahui bahwa 8 ras kegelapan telah membentuk aliansi. Mereka menuntut penyerahanmu, atau mereka akan membantai seluruh kota Chuzhou. Biarkan mereka mencoba. Chen Fan sangat marah. Gelombang energi sedingin es keluar dari tubuhnya, mengurangi suhu di dalam ruangan hingga belasan derajat. Chen Fan segera mengetahui apa yang terjadi dan segera menekan kekejamannya. Meskipun dia hanya mengeluarkan sedikit saja, Jiang Feifei dan Bibi Tang hampir mati karena kedinginan. Bahkan Conate Overlord seperti Tang Yuanqin dan Red Sparrow pun kewalahan, hanya Asiu yang mampu menolaknya. 8 balapan yang mana? Apa sebenarnya yang mereka katakan? Chen Fan bertanya. Dia menakutkan. Seberapa kuatkah kultivator Chen yang sempurna saat ini? Red Sparrow menatap Chen Fan dengan ketakutan di matanya. Dia pikir dia akan bisa menyusul Chen Fan 1 dekade kemudian, tetapi perbedaan di antara mereka bahkan lebih besar dari sebelumnya. Segera, Red Sparrow berkata secara rinci, Merman, klan emas, keluarga, manusia serigala, iblis naga, monster, suku iblis, dan ras cahaya. Mereka diam-diam mengendalikan hampir 90% negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, seluruh Eropa, dan Rusia. Mereka baru saja mengirimkan pesan, meminta Anda untuk menyerah kepada mereka dalam seminggu. Jika tidak, mereka akan membunuh semua orang yang berhubungan denganmu dan menghancurkan semua sekte dan kota yang terlibat. Kemudian, bahkan Red Sparrow pun marah dengan ingatan itu. Yang lainnya juga sangat marah. Mereka mendominasi. Apakah mereka menganggap kita serius? Bibi Tang berkata dengan marah. Tang Yuanqin dan Chu Minhui tersenyum kecut. Hanya Yenantian dan Azure Dragon yang cukup kuat untuk menghadapi 8 ras alien. Jika alam kunsu belum ditutup dan para dewa masih ada di sana, mereka mungkin bisa melawan mereka, namun umat manusia sudah jauh tertinggal saat ini. Asiu bahkan mengepalkan tangannya dengan tatapan dingin. Sekte Qiong Utara dan 8 ras alien menjadi tidak dapat didamaikan. Asiu tidak sabar untuk menerobos masuk ke markas mereka dan memusnahkan mereka. Haha, klan emas, mermen, dan suku iblis bukanlah apa-apa. Mereka bahkan tidak memiliki peringkat di antara alam semesta. Hanya monster dan ras cahaya yang termasuk dalam ras besar. Sayangnya bagi mereka, saya hanya perlu berhati-hati jika penggarap agung mereka ada di sini. Bagaimana beberapa anggota junior mereka bisa membunuhku? Chen Fan mencibir. Monster berada di peringkat kelima di antara ras di alam semesta. Dan Light Rache berada di peringkat 39. Mereka adalah ras kuat yang menguasai banyak wilayah planet atau bahkan galaksi. Ada banyak penggarap agung di antara mereka, mereka bahkan mungkin memiliki orang suci dan dewa reuni Dao di barisan mereka. Chen Fan tidak dapat menanggung konsekuensi dari menyinggung pembangkit tenaga listrik tersebut saat ini, kecuali dia menjadi sekuat dia di akhir kehidupan masa lalunya. Sial bagi mereka, yang ada di bumi saat itu hanyalah cabang dari monster dan ras cahaya, sama seperti manusia di bumi yang hanyalah bagian dari ras manusia di alam semesta. Bagaimana Chen Fan bisa takut? Namun Tang Yuanqin, Chu Minhui, dan Red Sparrow tidak berpikir demikian. Tang Yuanqin segera berkata, penggarap sempurna, Anda tidak tahu seberapa kuat ras alien itu. Leluhur mereka semuanya adalah penggarap jiwa yang baru lahir. Perbedaan antara jiwa yang baru lahir dan tingkat inti emas sangat besar. Kamu sebaiknya bersembunyi sebentar saja. Benar, Kunlun bisa melindungi Bibi Tang, keluarga Su, dan keluarga Lu. Meskipun 8 ras alien itu kuat, mereka juga memiliki kekhawatiran masing-masing.
Mereka tidak akan bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan jika mereka memaksa kita pergi ke kuil Taichu, kata Red Sparrow serius. Chen Fan bisa mendengar betapa putus asanya Kunlun. Manusia di bumi adalah sekelompok semut ketika menghadapi ras alien dan sekte dari planet lain saat ini. Faksi manapun dapat dengan mudah membunuh semut-semut itu, tetapi mereka tampaknya berusaha memperebutkan manusia di planet ini. Selain itu, semua ras alien dan tempat suci budidaya memiliki niat jahat, itulah sebabnya bumi berada dalam situasi seperti ini. Namun hal ini pasti tidak akan berlangsung selamanya. Akhirnya akan ada suatu hari ketika manusia harus memilih pihak. Pada saat itu, seluruh umat manusia bisa musnah dari muka bumi. Planet ini tampak damai, namun sebenarnya berada dalam bahaya besar. Saya sudah memutuskan, balas 8 balapan untuk saya. Seminggu dari sekarang, saya akan menunggu mereka di Gunung Yunwu. Jika mereka tidak datang, saya sendiri yang akan mendatangi mereka satu persatu dan memusnahkan mereka. Kata Chen Fan dengan tegas. Tang Yuanqin dan Red Sparrow tercengang, sementara Chu Minhui dan yang lainnya ketakutan, seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Mereka ingin mencegahnya, tapi dia sudah mengambil keputusan. Jadi, Tang Yuanqin, Chu Minhui, Red Sparrow dan yang lainnya hanya bisa pergi dengan hati yang dipenuhi kecemasan. Setelah mereka pergi, Chen Fan berbalik dan berkata kepada Asiu, juga, sebarkan beritanya. Saya mengumpulkan semua murid Sekte Qiong Utara di seluruh dunia. Suruh mereka menemuiku di puncak Gunung Yunwu seminggu kemudian. Kami akan membangun kembali Sekte Qiong Utara. Ya Tuan, Asiu berlutut dan membungkuk hormat dengan air mata berlinang. Chen Yaoyao bahkan melompat kegirangan. Sekte Qiong Utara akhirnya akan kembali setelah 6 tahun absen. Kali ini, Chen Fan akan mewarnai bendera sekte menjadi merah dengan darah 8 ras alien. Jiang Feifei memandang Chen Fan, Asiu dan Chen Yaoyao, hanya ada satu pemikiran di benaknya, apakah mereka gila? Faktanya, tidak hanya Jiang Feifei, semua orang di seluruh dunia menganggap Chen Fan gila. Dalam beberapa hari terakhir, isu terpanas di internet dan kehidupan nyata adalah kembalinya Chen Fan. Banyak orang yang menebak bagaimana Chen Fan akan menghadapi ras kegelapan dan istana matahari. Bagaimanapun, Sekte Qiong Utara telah dihancurkan oleh ras kegelapan dan Chen Fan bahkan membunuh seorang petugas dari istana matahari. Banyak pembudidaya asing yakin, Chen Fan tidak akan pernah mampu menahan serangan dari ras kegelapan dan istana matahari. Dia nantinya akan tahu betapa menakutkannya mereka saat dia semakin dekat dengan mereka. Keluarga berdarah murni akan menjadi penggarap terhubung setelah dewasa dan yang lebih tua bahkan bisa mencapai tingkat inti emas. Ada juga rumor tentang leluhur yang hidup lebih dari 10.000 tahun. Bagaimana Chen Fan bisa melawan ras sekuat itu? Seperti yang diharapkan, segera, sebuah pesan diedarkan. 8 ras alien memerintahkan Chen Fan untuk menyerah dalam seminggu, atau mereka akan membunuhnya dan semua orang terkait. Haha, mari kita lihat bagaimana Chen Beixuan melewati ini. Banyak musuh Chen Fan yang tertawa terbahak-bahak di forum rahasia. Chen Beixuan akan mati. Dia bisa menyerah, atau lari saja. Tidak ada pilihan lain. Jika dia mengalah, gelar dan reputasinya akan rusak, tetapi jika tidak, kemana dia bisa melarikan diri? Keluar angkasa. Lalu, apa maksudnya kembali? Seseorang berkata, ya, sayang sekali. Jika dia bisa bersikap rendah hati untuk sementara waktu untuk menjadi penggarap jiwa yang baru lahir, bahkan 8 ras alien mungkin akan memutuskan untuk tidak memprovokasi dia. Tapi sekarang, dia akhirnya mendapat masalah, kata seorang pejuang negara abadi. Banyak orang merasa kasihan pada Chen Fan. Bahkan orang yang membenci Chen Fan harus mengakui bahwa dia memang memiliki bakat yang tiada taraf di bumi. Jika ada orang yang memiliki harapan untuk menjadi penggarap jiwa yang baru lahir, itu adalah dia. Sayangnya, Chen Fan tidak tahu bagaimana caranya tetap low profile. Dia memprovokasi ras alien dan tempat suci seperti istana. Matahari begitu dia muncul, dia sedang menggali kuburnya sendiri. Ini bukan era di mana dia bisa menjadi liar lagi. Bahkan seorang penggarap inti emas asing pun menggelengkan kepalanya. Penggarap inti emas itu berasal dari keluarga Kristen di Eropa. Dia telah membentuk tubuh suci dan dia dikenal sebagai mata suci. Dia adalah tuan paling berwibawa di forum setelah pengamat menghilang. Jadi, orang-orang pasti percaya dengan apa yang dikatakannya. Saat orang-orang menunggu keputusan Chen Fan,
dua pesan menakjubkan tersebar di internet, mengejutkan seluruh umat manusia. Chen Fan berkata dia akan menunggu ras alien menemuinya untuk bertempur seminggu kemudian. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan perintah sebagai Master Sekte, menyerukan semua murid sekte tersebut untuk berkumpul di Gunung Yunwu dan membangun kembali Sekte Qiong Utara. Begitu berita ini tersebar, seluruh dunia tercengang. Apakah dia gila? Ya Tuhan, dia akan bertarung dengan 8 ras alien sendirian. Dia bahkan bilang dia akan pergi mencari mereka jika mereka tidak pergi. Menurut dia, apa 8 ras alien itu? Sesuatu seperti 8 keluarga kuat di Jiangbei. Mereka adalah ras-ras super kuat yang masing-masing menguasai lebih dari satu planet dan 1000 kali lebih maju daripada kita. Mereka sudah memulai perjalanan luar angkasa ribuan tahun yang lalu. Itu benar, bahkan jika 8 ras tersebut mengirimkan masing-masing satu penggarap inti emas, setidaknya akan ada 8, atau bahkan lebih. Chen Beixuan ingin melawan mereka sendirian. Dia benar-benar sudah gila. Tidak hanya itu, dia ingin Sekte Qiong Utara dan kota Chuzhou mati bersamanya juga. Banyak orang menggelengkan kepala. Sementara itu, seluruh kota Chuzhou berada dalam kekacauan. Seminggu kemudian, pertempuran akan dimulai di Gunung Yunwu, yang hanya berjarak beberapa mil dari kota Chuzhou. Dampak dari pertarungan antara para penggarap inti emas itu mungkin akan menghancurkan kota. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya di kota Chuzhou dengan cepat mencari Chen Fan, dan memintanya untuk berubah pikiran. Tapi Chen Yaoyao telah menyuruh mereka semua pergi. Mereka tidak dapat menemukan Chen Fan, jadi mereka pergi ke Kunlun, Gunung Harimau Naga, dan Sekte Baji. Meski begitu, sekte-sekte itu juga panik. Itulah 8 ras alien besar. Masing-masing dari mereka memiliki leluhur dan banyak penggarap inti emas. Bahkan setelah mengumpulkan semua sekte besar di Tiongkok, mereka masih belum cukup kuat untuk bertarung dengan mereka. Ah, kultivator Chen yang sempurna, bagaimana kamu bisa begitu tidak bijaksana? Patriark leluhur dari Sekte Baji menghela nafas. Chen Beixuan tidak pernah menyerah. Dia sudah seperti ini 1 dekade lalu dan dia masih sama 1 dekade kemudian. Pemimpin keluarga Gu Xitong, menggelengkan kepalanya. Baiklah, jika dia bersikeras, Kunlun setidaknya harus melindungi keluarga Lu dan Wu. Azure Dragon juga menghela nafas. Para murid Balai Naga di Pulau Kalimantan, para murid Katedral Penyihir Kegelapan di Myanmar, dan para murid Sekte Qiong Utara di seluruh dunia telah mencapai kota Chuzhou. Pada saat itu, seluruh dunia terfokus pada kota Chuzhou, di Gunung Yunwu. Menunggu pertempuran yang menggemparkan dunia dimulai. Pertempuran ini akan menentukan masa depan bumi dan umat manusia. Apakah manusia akan bertahan hidup? Apakah mereka harus memohon belas kasihan ras alien atau akankah mereka tetap berdiri tegak di dunia? Itu semua tentang pertempuran ini.